Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara-saudari? Semoga senantiasa bersukacita karena masih bisa beribadah online di hari Sabat ini. Kita akan bersatu hati dalam doa. Tuhan, pada pagi hari ini kembali kami datang untuk menyembah dan memuji nama-Mu pada hari Sabat-Mu ini, ya Allah. Sebentar kami akan menaikkan setiap pujian. Biarlah kami menaikkan setiap pujian ini dengan ucapan syukur kami akan kasih-Mu, ya Tuhan. Biarlah kami menaikkan setiap pujian ini sebagai hormat kami dan kekaguman kami kepada kebesaran-Mu, ya Allah. Tuhan, Kau yang akan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu. Kau juga yang akan menjamah pemimpin pujian, pemain musik, dan hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Karena sungguh bermazmur bagi Allah itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan-Nya. Mari kita akan bersorak-sorai dengan pujian Allah Sumber Kuatku. Saudara-saudara, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong di dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Sebagai saudara seiman, mari bertumbuh bersama di dalam kasih Yesus. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama, kadang tawa dan kadang tangis, suka duka bersama.
duduk di atas tahta. Dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Firman Tuhan. Mari puji dan sembah Dia, Yesus Kristus Tuhan kita. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Mari sembah Dia. Sudahkah kita meninggikan Yesus dalam hidup kita, sehingga Dia sendiri yang menarik orang-orang yang ada di kota Bandung ini secara khusus supaya datang kepadanya. Musik akan terus mengalun ke pujian-pujian selanjutnya, sambil kita akan ambil waktu sejenak untuk berdoa. Kita mau membawa tempat tinggal kita, kota di mana kita ada, di kota Bandung ini. 211 tahun sudah kota Bandung ada. Dan berapa lama kita sudah tinggal di Bandung? Adakah cinta kita membara setiap kali melihat orang-orang yang berlalu lalang di sekitar kita? Kita mau berdoa untuk tempat-tempat yang kita sering kunjungi, kita lewati. Pejabat-pejabat, pemerintah-pemerintah. Sehingga kita bisa yakin bahwa Yesus ada di kota ini, Tuhan ada di kota ini. Berdoa untuk kota Bandung, Bapak. Tuhan sendiri yang menjamah, Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Ya, lagi. Hadir di bait sucinya, amin. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus pengasihnya. Amin, Kau hadir di kota kami Tuhan.
mau datang dan berdiri di hadapannya, memohon supaya hati kita, pikiran kita dikuasai selama kita mendengar firman. Oleh darah Yesus, ku berdiri oleh anugerah. Berdiri oleh anugerah-Mu, darah-Mu menyucikanku, Kau memanggilku dengan nama-Mu, jadikanku anak-Mu. Biarlah kuasa-Mu bekerja, biarlah kuasa-Mu bekerja di dalamku. Amin. Mengubahku seperti-Mu, segenap bangsa akan melihat kemuliaan-Mu dan menyembah-Mu. Haleluya, mari angkat tangan. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menangguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan bulan. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak, beri pujian bagi Dia, beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau Allah kami yang setia dan berkuasa di bumi dan di sorga. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah pujian-pujian yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah Engkau sucikan hati kami, supaya firman-Mu tertanam di hati kami, dan berkatilah hamba-Mu sebagai alat untuk memberitakan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang akan menolong memberi hikmah bagi hamba-Mu dan kami semua, sehingga umat-Mu yang mendengarkan dapat mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Kami telah berdoa atas nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang tercinta. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi saudara yang dikasih Tuhan. Ya, segala puji hormat hanya bagi Dia, bagi anak domba yang sudah mencurahkan darahnya bagi keselamatan kita semua. Saudara, hari ini tadi pemimpin pujian sudah mengajak kita untuk mengingat kota kita ya, kota di mana kita kebanyakan saudara lahir di sini dan dibesarkan di kota ini, untuk terus ya berdoa syafaat buat kota kita. Saudara, hari ini kita akan lanjutkan pembahasan firman Tuhan ke Wahyu pasal 8, tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan saudara mengenai PR minggu lalu ya, karena ini adalah tugas kita untuk terus menguduskan diri ya di hadapan Tuhan dan di hadapan dunia ini, supaya kita bisa bercahaya di tengah-tengah kegelapan dunia ini ya. Dari 2 Korintus 6 ayat 3 sampai 10 yang sudah bikin, puji Tuhan ya, lanjutin ya. Ini karena kalau saudara baca ini kan bukan cuma buat dibaca, tapi saudara dikerjakan. Nah, ngerjainnya gimana itu semacam apa ya, kalau saudara udah dengar firman selama bertahun-tahun kan jadi ngerti, lalu kira-kira saudara yang saudara ngerti apa gitu ya, yang bisa dikerjakan apa hari ini, yang belum apa ya.
ambil dari ayat-ayat ini ya. Nanti mungkin mulai akhir bulan atau awal bulan depan kita akan bikin lagi pecah roti ya, mungkin di hari Rabu lagi. Nanti kita bahas ini nanti prakteknya bagaimana ya. Jadi saya nggak akan bahas di khotbah. Nah, saudara, saya akan tunjukin satu film yang sebenarnya menjadi keprihatinan ya. Tetapi orang-orang di dunia ini juga menyadari. Jadi kita apalagi sebagai umat Tuhan ya, sebetulnya jadi dari ayat-ayat tadi kalau dipraktekkan, maka tentu kita sebetulnya bisa menjadi orang-orang yang penuh kasih ya, yang tidak menuntut penghargaan, tidak ingin dihormati, yang mudah marah ya, yang yang mudah sedih, yang tahan menderita ya, dan rela berkorban, bahkan bisa memperkaya banyak orang dengan segala cara. Oke. Nah, saudara, kita akan lihat film ini. Film ini mewakili sedikit saja untuk terutama orang-orang muda di zaman sekarang, anak-anak Tuhan, jangan sampai tidak belajar ya. Dari film ini kita bisa belajar. Saya persilakan. Ya, saudara, ini merupakan gambaran dari kegagalan masyarakat di zaman modern ini ya, di dalam melanjutkan peradaban ya, yang beberapa puluh tahun lalu tuh nggak ada yang kayak gini, nggak boleh, saudara. Bahkan orang-orang tua itu akan memarahi anak-anak muda di tempat umum. Tapi hari ini kayaknya orang tua nggak berani negor ya, saudara ya. Anak-anak muda egois dengan headphone, dengan gadget, nggak peduli apa yang di sekelilingnya, bahkan memanfaatkan kelemahan sistem ya, sistem kebudayaan masyarakat modern dengan berusaha memaksakan kehendaknya ya, saudara, di tempat umum ini ya, di tempat umum, saudara ya. Ini merupakan kritikan yang sangat keras sebetulnya ya. Saudara, film ini cuma 2 menit ya, dan untuk syutingnya cuma butuh 30 menit, tetapi berhasil menjadi film pendek pemenang Oscar ya, film tanpa kata-kata,
namun berhasil menggambarkan kehidupan manusia masa kini yang seperti apa, saudara? Egois, ya, miskin etika. Nah, jadi anak-anak muda kalau nggak ngerti apa sih salahnya, emang kenapa kalau kayak begitu? Waduh, saudara, miskin banget, udah nggak tahu yang namanya sopan santun, ya, menghormati orang yang lebih tua. Bagaimana menggunakan fasilitas umum? Fasilitas umum itu kan dipakai bersama-sama, saudara. Di jalan raya itu kan ada jalur-jalurnya, ya. Kalau saudara sudah ikut jalur, ikut mobil atau motor yang di depan, jangan lear-lear kan gitu kan, karena itu punya bersama-sama, bukan punya kamu, gitu ya. Bayar sama-sama, pajak dari seluruh rakyat. Jadi itu etika di sana banyak sekali, ya, saudara. Jalur-jalur di dalam pembicaraan ada jalurnya, ya. Ada lampu merahnya, ada lampu hijaunya. Kapan saya harus bicara, kapan harus mendengar, oke? Hilangnya saling menghargai, jadi nggak peduli, ya, nggak peduli kepentingan orang banyak, tidak, oke, selalu merasa benar, kurang peduli dengan lingkungan sekitarnya, tidak mau mengalah, tidak mau berbagi dan berkorban untuk orang lain, hilangnya empati dan simpati. Nah, saudara, tentu dalam memperingati hari lahir Kota Bandung, kita berharap masyarakat Kota Bandung tidak separah ini, ya. Tapi saya rasa sudah sangat berkurang, ya, sopan santun di Kota Bandung juga. Tandanya apa? Saya pernah ngomong, ya, saudara, ya, waktu saya masih SMP, saya mulai ikut-ikutan pakai kata-kata binatang peliharaan, ya. Itu mulai SMP kelas 1, ya. Lagi SD tuh nggak pernah, saudara, ya. Tapi mulai SMP mulai kababawa, tetapi waktu saya lupa kelas 3 apa kelas 2. Satu hari sepertinya Tuhan menyadarkan saya, karena saya melihat orang-orang tua di jalan, ya, waktu kami lewat. Ini kan saya selalu ramean pulang sekolah, ya. Kalau ngomong teh pasti pakai embel-embel itu, ya. Embel-embel doginya, ya, saudara. Setiap kalimat ada doginya, gitu, ya. Nah, saya dibuka oleh Tuhan mata saya untuk melihat orang-orang di sekitar saya marah, gitu, pengen nabok, gitu, ya, kelihatan mukanya. Jadi ngedenger kita orang muda ngomong waktu itu, saudara, orang-orang muda tuh di Bandung kebanyakan sopan-sopan. Kalau yang orang Sunda, ya, ngomongnya sopan, tapi orang-orang Cina, maaf, itu kasar. Jadi saya malu sekali waktu itu, dan saya memutuskan untuk berhenti pakai bahasa guguk itu, ya, saudara. Tetapi sekarang rasanya aneh kalau nggak pakai itu, gitu, ya. Di mana sampai anak-anak kecil, ya, kalau saudara diangkut dimanapun, saya udah ngedengar biasa. Jadi kemunduran. Memang untuk dengan teman itu nggak terlalu masalah, betul, ya. Malah nggak enak kalau nggak pakai itu. Tapi kalau di tempat umum itu beda, saudara-saudari. Itu sebetulnya kayak buang sampah lewat mulut, kita buang sampah, ya. Kata-kata yang tidak pantas, gitu, sebetulnya. Jadi kita harus tahu tempatnya. Memang kalau pertemanan saya melihat itu jadi seperti kebutuhan. Saya sebetulnya tidak setuju, ya. Kalau bisa kalian berhentilah, gitu, ya. Bagaimana ngajak teman-teman untuk jangan pakai kata itu, gitu. Dan kata-kata lainnya, ya, tentunya yang sejenis, ya. Tapi itu sekarang udah susah, sudah tentu, ya, susah memang. Karena saudara harus mengubah banyak orang. Seperti itu, ya. Itu tanda kemunduran, ya. Oke. Hilangnya empati, hilangnya seperti. Nah, sekarang kita gereja bagaimana? Gereja lebih-lebih, saudara. Kita tuh diharuskan mengasihi semua orang, kan, ya. Artinya di sana ada empati, ada simpati, bukan cuman hanya berdoa siapa itu keselamatan, tapi juga kita mengasihi dengan praktek, ya. Dengan seperti tadi, masa malah yang pakai kruk, ya, yang mengalah, gitu kan? Yang justru dia yang harusnya diberi keistimewaan, malah dia yang mengalah, itu sudah sangat memalukan, gitu, ya. Nah, jadi itu silahkan saudara ini untuk mengingatkan kita terus bagaimana kita harus hidup, ya, di tengah-tengah dunia yang makin kasih itu makin dingin, oke? Nah, kita lanjutkan ke Wahyu lagi, ya, meterai ke-7. Jadi ini meterai belum selesai, ya, baru sampai 6 kemarin, dan
materai ketujuh itu, saudara, ada apa dengan materai ketujuh? Kita akan baca sama-sama. Wahyu pasal 8, kita akan baca sama-sama ayat 1 sampai ayat 6 ya. Ayat 6 dulu. 1, 2, 3. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Hari ini kita belajar 2 hal saja. Pertama adalah mengenai sunyi senyap. Ya, sunyi senyap. Di sini ada sunyi senyap selama kurang lebih setengah jam. Lalu yang kedua adalah mengenai kalau saudara lihat di sini ya, ada sangkakala, lalu ada mezbah dupa emas. Kalau saudara ingat kemah suci ya, mezbah dupa ini mezbah yang ada di antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Maksud saya di ruang kudus tapi dekat dengan tirai ya. Dan ternyata mezbah dupa ini merupakan lambang dari mezbah doa ya. Jadi saudara, doa-doa yang kita naikkan, doa syafaat khususnya terutama untuk Kota Bandung, itu di sini diceritakan ya, akan dipersembahkan oleh malaikat ya. Di sorga itu malaikat yang melayani. Doa ini dipersembahkan kepada Bapa melalui mezbah dupa ini ya. Ditampung ya, ditampung semua doa itu, lalu itu akan menjadi persembahan yang harum karena bersama dengan kemenyan ya. Betapa berharganya doa-doa kita saudara. Jadi jangan pernah berhenti berdoa syafaat. Berdoa syafaat beda ya dengan doa permohonan pribadi, walaupun itu juga didengar. Tapi yang dimaksud di sini persembahan yang harum itu adalah tanda cinta kita kepada orang-orang yang belum diselamatkan pada tempat di mana kita tinggal. Ya, dan saudara lihat doa ini diresponi ya, membawa dampak ya. Kalau di sini kebetulan isi dari mezbah dupa itu dilemparkan ke bumi dan menjadi guru halilintar dan gempa bumi ya. Itu tentu ada hubungannya dengan, kalau saudara perhatikan, dengan doa-doa yang dinaikkan di materai kelima ya. Kan, dan ini nanti akan jawaban doa ini adalah ditiupnya 7 sangkakala dan lalu 7 cawan murka ya saudara. Jadi ini tentang penghakiman ya. Permohonan dari orang-orang martir di materai kelima itu dijawab oleh Tuhan berupa datangnya penghakiman atas orang-orang yang menganiaya gereja, atas dunia ya yang menolak Kristus. Nah, saudara, pertama adalah mengenai sunyi senyap. Tidak pernah ditemukan penafsiran yang memuaskan ya. Saya sudah cari, itu nggak pernah nemu ini maksudnya apa ya. Jadi saudara, jawaban saya, kalau ini artinya apa sih sunyi senyap? Saya kira materai ketujuh ini adalah jeda ya, berhenti gitu ya, setengah jam, karena akan terjadi penghakiman. Jadi kayak pengumuman mengenai seperti vonis hakim yang mau diumumkan, itu kan sesuatu yang sakral ya saudara, yang ditunggu-tunggu, yang sangat dihormati.
Di sini penghakiman ini adalah oleh Yesus sendiri. Seperti saudara tahu, Yesus akan datang kembali, tetapi bukan untuk menyelamatkan, melainkan untuk menghakimi bumi. Ya, itu yang saya anggap yang lumayan mendekati, tetapi saya tidak berani itu sunyi senyap ini artinya itu. Ya, lalu setengah jam artinya apa? Saya tidak bisa menerangkan, dan menurut saya tidak terlalu masalah. Ya, tetapi saudara, penghormatan kepada Allah yang dialah yang sebetulnya yang harusnya bicara, bukan kita, ya kan? Apalagi di sini di sorga, maka berdiam diri di hadapan Tuhan itu adalah sesuatu tanda penghormatan, saudara. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita punya waktu-waktu di mana kita berdiam diri di hadapan Tuhan? Ya, ini penting, saudara. Ini adalah saatnya kita memberi kesempatan kepada Tuhan untuk bicara, kepada Tuhan untuk Tuhan mau ngelakuin apa terserah. Tuhan nggak bicara juga nggak apa-apa, gitu ya. Ini tanda penghormatan seperti ritual penyembahan, saudara ya. Penyembahan itu sebaiknya memang kita diam aja, ya. Kita mengingat kebesaran Tuhan dan memuji baik di dalam hati maupun dengan sikap dan sebagainya. Kita baca Yesaya 50 ayat 4. Pentingnya berdiam diri, ya saudara, dan kegunaannya buat kita. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saudara, seperti ini sudah pernah dan sering dibahas. Kita perlu mengambil waktu di mana di sana ada kesunyian. Oke, saudara ya. Di mana tidak terlalu riuh tidak kita bisa berhenti dari kebisingan dunia ini ya. Itu mungkin tergantung saudara tinggal di mana. Kalau saudara tinggal di perumahan, malam-malam kayak di rumah saya itu jam 8, saya itu udah sepi ya. Sepi banget saudara. Sehingga kalau ada yang ngobrol di pinggir jalan pasti kedengeran kemana-mana ya. Sampai pagi. Tetapi kalau saudara tinggal di pinggir jalan raya seperti ini mungkin baru subuh. Baru sunyi ya. Karena sampai malam ramai, banyak mobil lewat. Nah, tapi kalau saudara tinggal di dekat pasar, subuh itu ramai. Jadi jangan subuh, doanya jangan subuh. Kalau dekat pasar ya, kayak pasar Saringin itu, mulai kayak pasar Andir saudara jam 8 sampai pagi itu ramai. Jadi harus cari waktu yang lain. Intinya apa saudara? Kita perlu menyendiri dengan Tuhan, dan itu perlu waktu yang di mana ada kesunyian. Oke? Kesunyian itu adalah saat terbaik untuk kita duduk di kaki Tuhan. Ya, jadi ini penting ya. Walaupun tidak terlalu berhubungan dengan Wahyu pasal 8, tapi kita mengingat hal ini. Di 1 Korintus pasal 7 ayat 5 di sini dikatakan, janganlah kamu saling menjauhi, ini suami istri ya, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Artinya suami istri boleh pisahan ya, mungkin pergi ke tempat di mana kita bisa berdoa berpuasa secara khusyuk, karena setiap hari rame, rumahnya dekat pasar, saudara susah banget untuk berdoa ya. Bisa di gereja sebetulnya, atau mau doa puasa 3 hari 3 malam, saudara di Bandung, di Lembang ada tempat rumah doa ya, bisa disewa dan tanpa bayar, asal saudara kontak dulu ya. Saya pernah simpan atau tidak saya lupa, tapi itu dosen saya yang dulu pernah ngajak ke sana dan lalu diperkenalkan dengan penunggunya. Bisa saudara, ada tempat-tempat seperti itu ya. Jadi suami istri sebetulnya nggak boleh pisahan lama-lama kecuali untuk berdoa puasa sendiri-sendiri. Karena kalau berdua mungkin hubungan dengan Tuhannya kurang full gitu ya, kurang penuh. Oke. Nah, ini mengenai berdiam diri, mengenai masa saat teduh, kita sebutnya saat teduh, saat masa sunyi, kita butuh ini sebenarnya untuk
membina keintiman dengan Tuhan ya. Karena kalau saya nggak bisa saudara, kalau di rumah TV masih nyala itu konsentrasi saya pasti bolak-balik gitu ya. Bahkan saya nyiapin khotbah juga kesulitannya gitu. Selama TV nyala dan saya duduk di situ nggak bisa nyiapin khotbah, harus nunggu semua tidur ya. Saya sering ngomongin. Jadi itu karena keterbatasan daya pikir ya, untuk khusus memikirkan apa yang menjadi hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan itu butuh fokus ya, butuh kita bebas dari gangguan-gangguan. Jadi penting sekali ya. Nah, yang berikut saudara di situ dikatakan tadi ada sangkakala ya. Malaikat, 7 malaikat itu diberi sangkakala. Mungkin hari ini kita cuma bahas sampai sini dulu ya. Sangkakala atau nafiri, sangkakala bahasa Ibraninya nanti ada ya. Nafiri shopar, ya, saya nggak tahu bacaan ini, shopar. Sebetulnya di Alkitab ini sering ketukar-tukar, jadi tidak terlalu masalah penyebutannya mau nafiri apa sangkakala. Oke? Sangkakala atau nafiri atau shopar atau trompet, bahasa Inggrisnya kalau saudara lihat bahasa Inggris itu semuanya sangkakala nafiri itu sama, diterjemahinnya trumpet ya, trompet. Tetapi di Alkitab bahasa Indonesia itu jadi rada keren sedikit ya, bukan trompet. Kalau trompet udah asosiasi kita tuh pasti ke trompet biasa ya, bahkan trompet tahun baruan kali ya, yang harganya cuma 5.000. Nafiri dan sangkakala kesannya ini rohani ya, tapi sebetulnya sama aja. Ya, dalam sejarah bangsa Israel pertama kali istilah ini muncul di Keluaran 19 waktu Tuhan turun di Bukit Sinai, terdengar bunyi sangkakala ya dari langit karena yang niupnya malaikat ya. Itu permulaannya. Lalu kemudian bangsa Israel disuruh bikin nafiri untuk berbagai kepentingan. Ya, saudara, nah ini gambar dari contoh-contoh sangkakala atau nafiri dibuat dari tanduk rusa yang paling banyak ya. Sebetulnya bisa tanduk yang lain ya, tanduk kerbau apa. Berbagai macam tanduk ya. Ini ukurannya yang berikut. Ukurannya ada yang kecil, ada yang mini, small, medium, large, jumbo, extra large ya. Nah, lalu di Bilangan pasal 10 Tuhan menyuruh Musa untuk membuat nafiri dari perak ya, katsat sera. Nah, ini sering disebut sangkakala, silver trumpets ya, katsa zera, nafiri perak. Buat apa nafiri ini? Dan ini karena perintah Tuhan, maka kita akan perhatikan. Ingat saudara, setiap ritual ibadah yang diajarkan Tuhan melalui bangsa Israel di padang gurun, yaitu dengan kemah suci, dengan segala perlengkapan, itu semua adalah kiasan, ya, bayangan dari ibadah rohani kita. Sekali lagi saudara ya, jadi ibadah kita hari ini harus seperti apa? Sebetulnya harus pelajari kemah suci, pelajari semua perabotnya. Semuanya itu nanti menjadi bagian dari ibadah kita hari ini. Itu pernah diajarkan oleh Roh Kudus ya, tentang imamat, tentang tugas imam-imam itu harus dipelajari. Dan kami belum menguasai sebetulnya ya, belum mengerti semuanya, tapi sedang belajar. Hari ini kita belajar tentang kegunaan dari nafiri ya saudara. Tuhan berfirman kepada Musa, buatlah 2 nafiri dari perak. 2 nafiri dari perak tempaan ya. Harus kau buat itu supaya dipergunakan untuk, pertama saudara, memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Apabila kedua nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Jikalau hanya satu saja yang ditiup,
Maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. Jadi saudara nantinya ada kode-kode, kalau nggak salah ada 4 ya, isyarat dari tiupannya, tiupan pendek, tiupan panjang, tiupan bergetar, tiupan 2 kali gitu ya, itu artinya beda-beda. Nah saudara, ternyata nafiri ini di sini perintah Tuhan adalah untuk memanggil umat Israel ya, dan menyuruh laskarnya berangkat. Seperti saudara tahu bahwa bangsa Israel itu akan pergi ke dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan. Nah perjalanan ini dipimpin oleh Tuhan sendiri dengan tiang awan dan tiang api, di mana bangsa Israel itu hanya bergerak kalau Tuhan mulai bergerak gitu ya. Tiang awan atau tiang apinya mulai bergerak. Nah itu harus ditiup nafirinya supaya semua siap-siap dan semua berangkat bareng-bareng ya saudara, karena waktunya tuh tidak tahu kapan, dan itu orangnya kan sangat banyak, hampir 3 juta orang ya, 600 sekian ribu laki-lakinya saja. Jadi kira-kira 3 juta orang, gimana ngasih taunya kalau Pak bisik-bisik ya, kalau diteriak-teriak kan lama. Jadi ini benar-benar berguna sebetulnya waktu itu, sehingga yang lagi tidur bisa bangun ya, lalu tidak ada yang ketinggalan. Karena seperti Ibu Inge sampaikan minggu lalu, kalau ada yang ketinggalan ya nantinya kan tiang awannya udah pergi, kepanasan dan sebagainya, mati gitu ya. Jadi ini sangat penting saudara. Lalu saudara, kalau kedua nafiri ditiup, karena ini ada 2 nafiri, jadi ada 1 ditiup atau 2 ditiup. Kalau 2-nya ditiup, maka umat itu berkumpul di depan kemah pertemuan. Oke? Menghadap ke kemah suci di mana Tuhan turun ya, atau Tuhan bicara lewat imam, seperti itu. Nah saudara, bagi gereja kita, bagi kita di sekarang, apa artinya? Nah saudara, nafiri itu adalah panggilan kudus ya, bagi jemaat Tuhan untuk berkumpul. Untuk apa saja? Yang kita sudah tahu, kita berkumpul untuk beribadah ya. Kalau hari ini mungkin panggilan kudus itu berupa pesan di WA saudara ya, ngingetin nanti jam 10 ibadah. Saudara, itu jangan dianggap panggilan biasa rutin ya saudara, walaupun saudara sudah hafal, karena kebetulan kita ibadahnya rutin tiap minggu jam 10. Tetapi saudara, itu adalah panggilan kudus. Nah, panggilan ini harus selalu diserukan oleh para pemimpin gereja, saudara. Walaupun semuanya pasti ingat, tapi diingetin. Jangan lupa ya, jam 10 hari Minggu ibadah. Orang-orang tua ngingetin anak-anaknya, ngingetin istrinya, istri ngingetin suaminya yang barangkali sibuk ngurusin bisnis ya. Jualan apa, loteknya rame pisan, hari Minggu juga masih jualan. Nah, ingetin nanti jam 10 ibadah gitu ya. Siap-siap ya. Jangan pergi ke rumah Tuhan belum siap ya. Tanpa persiapan hati dan sebagainya. Ya, bukan cuma ibadah saudara berdoa bersama yang dikerjakan di hari-hari lain ya. Kalau kita ada hari Kamis, ada hari Jumat pagi, Sabtu pagi dulu ya, sekarang masih belum jalan lagi. Lalu untuk mengerjakan hal-hal khusus ya. Nah, di sini jemaat Tuhan jangan sampai kedapatan tidur rohani, tidak ada yang ngingetin ya. Tidur rohani lupa sudah. Lupa jam-jam ibadah, ini lagi COVID begini mungkin banyak yang lupa. Nggak apa-apa lah, kan masih bisa nonton YouTube, kan bisa ditonton kapan aja ya. Jadi mulai kendor ya saudara, nafirinya tetap bunyi tapi saudaranya datangnya telat ya. Makanya sebaiknya saudara disiplin ya, ibadah jam 10 jangan dirubah, karena nanti ini balik lagi kan, balik lagi ibadah offline, udah nanti perlu penyesuaian lagi ya. Saudara udah mulai menomor sekiankan ibadah saudara, nanti repot ke depannya. Jadi mulai latihan lagi saudara. Kami sudah berdoa dan Tuhan sudah mengizinkan untuk kita ibadah lagi di gereja dengan persyaratan ketat.
Dan ini ruangannya belum siap ya, masih perlu ditambah exhaust ya, karena udara harus ngalir. Nah, ini kita mah udaranya mulek ya, karena pakai AC kan nggak boleh dibuka. Nah nanti harus dirubah. Nah saya belum ketemu ya, saudara doakan saja harus gimana masangnya gitu ya, karena hanya sementara nggak tahu sementahun saudara ya. Maksudnya dengan harus protokol ini berapa lama ibadah kita ya. Jadi ini harus hitung, karena kalau diturutin nanti perlu pasang banyak ya kipas-kipas yang nyedot keluar gitu ya, dan itu biayanya lumayan. Oke, nah saudara, jadi ini adalah harus dikerjakan antara kita saling mengingatkan ya. Nafir ini harus ditiup saudara hari ini berupa mengingatkan, ingatkan, ayo siap-siap, ayo bangun, ayo berdoa. Dan di rumah-rumah juga sama saudara, doa pagi, doa malam ya. Terus dikerjakan mesbah keluarga, jangan dilalaikan, karena Tuhan menghendaki itu dilakukan. Sudah pernah disuruh sekali dan untuk dilakukan seterusnya. Ayat 5 ya. Apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur. Apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Jadi ini perlu diperhatikan betul-betul ya. Tadi ada bunyi enggak gitu, oh saya lagi tidur nggak dengar, oke nggak apa-apa. Tapi kan ada yang ngingetin, nanti ada bunyi lagi. Ini buat siapa nih? Buat kita atau buat yang lain? Saudara, jangan bingung ya saudara. Karena tanda semboyan cuma sama, tapi ini yang kedua kali atau yang baru pertama ya. Jadi perlu penghargaan yang tinggi kepada ajakan untuk beribadah kepada Tuhan. Ajakan rohani itu jangan pernah dianggap itu hal-hal biasa, hal remeh ya. Nggak terlalu penting, bisa kapan aja, nggak bisa saudara ya. Ingat kita tuh harus selalu berjaga-jaga, karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang gitu kan ya. Kapanpun Tuhan datang itu siap. Artinya latihannya dari sekarang itu adalah tentang hal-hal rohani itu jangan harus 2 kali gitu ya. Cukup diingetin sekali ya, cukup udah kita langsung cepat-cepat sadar. Ini soal sikap ya. Jadi tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat, tetapi untuk menyuruh jemaah itu berkumpul, kamu harus meniup saja tanpa memberi tanda semboyan. Ayat ke-8, nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Jadi ada orang-orang yang diberi tugas untuk mengingatkan. Nah, orang-orang yang bertugas mengingatkan ini tentu tidak boleh lupa, tidak boleh lalai ya. Orang-orang tua jangan males ngingetin anak-anaknya. Anak-anak jangan males ngingetin orang tuanya kalau anak-anaknya dulu yang mengenal Tuhan. Gitu ya. Suami istri begitu sama ya. Lalu tentu di gereja kami para pemimpin tolong dihargai, bukan sebagai yang harus diturut, bukan. Kami hanya melakukan tugas ya. Tetapi ini panggilannya adalah dari Tuhan. Oke, saudara, ayat 9. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Saudara, di sini mulai berbeda apa, saudara? Ya tentu untuk maju berperang nafiri berguna ya, untuk memberi tanda misalnya maju atau misalnya mundur gitu ya. Pasti perlu, sekali lagi perlu semboyan, karena memang menggerakkan banyak orang ya, tentara. Tetapi di sini beda saudara, memberi tanda semboyan dengan nafiri supaya kamu diingat di hadapan Tuhan. Nah ini mulai fungsi kedua adalah kita meniupkan nafiri kepada Tuhan sebagai tanda iman, saudara, ya. Dan Tuhan akan mengingat dan menyelamatkan. Ini janji, ini sebuah janji, saudara. Jadi
Ya, Tuhan kan penuh pengasih, tidak akan pernah meninggalkan, tidak akan membiarkan. Di Ibrani seperti itu. Artinya berarti kita tidak usah takut, ya kita nggak usah ngapa-ngapain, pasti Tuhan menyelamatkan. Tidak, saudara. Tuhan minta kita tuh menunjukkan iman kita dengan sebuah tindakan. Ya, di sini Tuhan bilang tiup napiri pada waktu kamu kesesakan. Artinya Tuhan ingin kita melakukan sesuatu, ya, supaya Tuhan punya alasan untuk bertindak. Seperti itu, saudara. Oke, jadi saudara, kalau kita mengalami serangan iblis, kalau saudara mengalami serangan musuh, perorangan atau banyak atau perkeluarga atau seluruh gereja, maka kita harus berseru kepada Tuhan. Nah ini, berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi keselamatan, ya. Nanti kita baca di Mazmur 50. Nah, juga saudara, kalau kita mah udah sering ya melakukan atau ini. Kalau ada serangan iblis terhadap jemaat tertentu, kepada seseorang, kepada jiwa, kita tuh pernah saudara dilatih bersama-sama untuk berdoa bersama, berseru-seru, ya kan? Berseru-seru kepada Tuhan itu sama, saudara, ya. Ini sama dengan meniup napiri, meniup sangkakala kepada Tuhan, supaya Tuhan mengadakan perlawanan terhadap iblis dan merebut jiwa, ya. Sering kita disuruh Tuhan, kalau ada yang mau meninggal, saudara, yang lagi sakit, itu kita berdoa supaya jiwanya direbut, ya. Yang sedang sekarat, saudara, masih ingat ya? Yang sekarat itu kita jangan diam aja, saudara. Kalau ada yang sedang sakit parah-parahnya, itu harus berdoa bersama-sama, ya, memohonkan keselamatan dari Tuhan, ya. Ini saudara, ada empati, ada simpati, ada kerjasama, ada kepedulian terhadap sesama. Kita latihan di gereja. Kalau saudara nggak bisa di gereja, mungkin di luar juga nggak akan bisa, ya. Jadi kayak tadi, kayak orang muda tadi yang nggak pernah peduli. Saudara sudah dilatih kalau pergi kemana saja pun saudara lihat wajah-wajah, kan gitu. Bukan berarti saudara cuma melongin wajah-wajah berdoa lalu nggak peduli dengan apa yang terjadi, saudara, ya. Tentu ada, kalau ada orang buta yang perlu dituntun, ada nenek yang harus dipegangin barangnya, itu terus, ya. Ada roda yang harus didorong, itu termasuk, saudara, ya. Nah jadi, sekarang tapi di dalam gereja ada hal-hal lain itu yang melibatkan Tuhan, itu berseru-seru. Bentuk doa, ya, salah satu bentuk doa di mana tugas kita hanyalah berseru-seru pada Tuhan. Karena yang kita butuhkan adalah Tuhan turun menyelamatkan, menggenapi firman-Nya, menggenapi janjinya. Oke, saudara? Ya, di Mazmur pasal 50 ayat 15 ada janji, ya. Apa kata firman Tuhan? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku, ya. Jadi ini lagi COVID gini, kalau ada yang kena COVID mulai sesek nih, ya, kesesakan. Jangan panik, ya, lu sibuk, lu yang dipikirinnya ya pertolongan manusia, pertolongan medis, sibuk cari oksigen, sementara oksigen udah di mana-mana susah. Saudara lupa, saudara berseru sama Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan engkau, engkau akan memuliakan aku. Ini salah satu yang perlu dicoba, ya. Memang bukan berarti saudara nggak perlu tabung oksigen, ya. Tapi jangan saudara lupa sama Tuhan. Nanti oksigen Tuhan akan sediakan. Kalau memang harus pakai oksigen, ya. Kalau saudara perlu obat, apalah Lavivavir, apalah itu yang mahal-mahal, saudara cari-cari nggak dapat. Nah, saudara jangan khawatir, berseru sama Tuhan. Kalau Tuhan setuju pasti ada yang ngirim, ya. Pasti ada yang ngirim, pasti ada yang nyediain. Saudara, lalu berseru juga, ini agak sedikit beda, ya. Ini pengembangannya saya kira di Yeremia 33 ayat 3, Tuhan berkata, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui.
Jadi ada hal-hal yang Tuhan janjikan lebih dari hanya sekedar pertolongan waktu kesesakan, tetapi juga berupa berkat-berkat, hikmat, hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, ya, yang Tuhan sediakan. Jadi saudara berseru kepada Tuhan. Kalau saudara nanti baca-baca di Perjanjian Lama itu ada yang rutinnya, ya. Kita akan lihat di ayat 10 ini, ya. Ini yang rutinnya. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, ya. Tadi kan kesesakan, sekarang waktu kamu bersukaria. Pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan-bulan barumu haruslah kamu meniup napiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu, maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu. Jadi saudara sekarang lagi gembira, ya, lagi pesta, perayaan-perayaan, waktu mempersembahkan korban, artinya ini ibadah-ibadah, ya. Kita menaikkan pujian, kan ini kan sukacita, ya, dengan musik, ya, dengan lagu-lagu yang indah, kita mempersembahkan syukur, ya, kita mendengar khotbah. Ini juga disertai dengan seruan kepada Tuhan, saudara, ya, supaya kita diingat oleh Tuhan. Nah, saudara perlu saudara ketahui bahwa bangsa Israel itu kan belum melihat keselamatan, ya. Yesus belum datang, jadi mereka baru melihat bayangan, oke? Jadi sebetulnya maksudnya adalah waktu mereka mempersembahkan korban, mereka membawa korban keselamatan, korban-korban mereka itu tidak sempurna, bahkan jauh dari sempurna, bahkan bukan itu, gitu, ya, yang Tuhan mau. Karena yang Tuhan mau adalah pengorbanan Kristus, ya, yang sebenarnya. Jadi waktu orang Israel melakukan ini, mereka harus berseru kepada Tuhan supaya Tuhan mengingat mereka, ya, dan memberi keselamatan yang sebetulnya berdatang nanti, ya. Jadi ini tentang nubuat keselamatan. Keselamatan yang sejati datang setelah Kristus mempersembahkan dirinya sebagai korban tebusan, ya. Jadi ibadah-ibadah di bangsa Israel itu harus ditambahin dengan seruan kepada Tuhan untuk supaya Tuhan ingat janji, ya, bahwa keselamatan yang akan datang itu juga akan diberi kepada bangsa Israel. Nah, bagi kita, saudara, ibadah-ibadah itu sudah bukan lagi mengimani keselamatan yang belum datang. Keselamatan itu sudah datang di dalam Kristus. Jadi ibadah kita ini adalah seruan tentang sukacita, ya, seruan tentang ucapan syukur, tentang harapan yang kita miliki di dalam Tuhan karena keselamatan itu sudah diberi. Keselamatan itu sudah pasti, tetapi kita memang belum menerima secara kenyataan, oke? Baru nanti kalau Tuhan Yesus datang. Tetapi ibadah kita harus ditandai dengan seruan yang seperti tadi, ya, glory, haleluya, terima kasih, ya. Memuliakan Tuhan bukan karena sesuatu yang belum pasti, tetapi sudah pasti, ya, karena keselamatan itu akan menjadi milik kita. Kita akan baca Mazmur 98, saudara-saudara. Ini mungkin bisa melengkapi ibadah kita, ya. Ya, kita baca sama-sama. Udah ayat 4, ya. 98 ayat 4 sampai 9. 1, 2, 3. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hei seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-soraklah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya,
dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi, Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Jadi saudara, ucapan syukur kita ya sebetulnya sekalipun kita tidak mengalami kelimpahan, bahkan mengalami kekurangan di masa-masa pandemi ini, bahkan kita ada yang sedang bersedih karena mungkin ada yang baru meninggal salah satu dari keluarga kita karena COVID, ya. Tapi ibadah-ibadah kita tidaklah jangan sampai dibatasi oleh perasaan seperti itu. Karena apa, saudara? Karena kita mengerti, ya, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini hanya sementara, ya. Yang kita tunggu adalah langit dan bumi yang baru di mana tidak lagi ada air mata. Jadi, saudara, ibadah kita selalu dengan perspektif, ya, cara pandang mengenai keselamatan yang akan datang dengan apa? Langit dan bumi yang ada di masa depan. Dan itu tidak bisa terjadi tanpa datangnya penghakiman. Oke? Jadi saudara, kita beribadah, bersorak-sorai, tetapi yang kita syukuri itu bisa hanya yang akan datangnya saja, gitu ya. Kita juga mungkin kok kayak gini ya, kalau saudara ada di Afghanistan hari ini, saudara kebayang nggak jadi orang Kristen, gitu ya? Kayak apa gitu? Nggak akan bisa ibadah, saudara. Ya, mengerikan, kemiskinan sudah sangat merajalela di sana, ya. Tapi bagaimana orang-orang Kristen di sana masih tetap bisa beribadah dan bersyukur kepada Tuhan? Harus bisa, saudara. Kenapa? Mungkin mereka bisa ibadah, mau ibadah susah karena marah, ya, marah sama Taliban lah, sama orang-orang yang memperlakukan mereka dengan kejam. Oke, ya. Tetapi saudara, di sini dikatakan bersorak-sorailah, bahkan dengan sorak-sorai, dengan suara nyaring, ya. Karena apa? Tuhan pasti akan datang menghakimi bumi, Ia akan menghakimi bumi dunia dengan keadilan. Artinya semua orang-orang ini akan diadili oleh Tuhan, ya. Bahkan sebelum diadili, Tuhan akan juga mengasihi mereka, akan memberi peringatan-peringatan supaya mereka bertobat, ya. Mereka harus berdoa bahwa Taliban juga bisa bertobat. Ini, saudara, ya. Kita di Indonesia mungkin tidak separah itu. Karena itu saudara harus berdoa buat orang-orang Kristen di sana, ya. Saudara Denny pernah cerita bahwa dia punya pelayanan lewat online, ngajarin musik ke jemaat Kristen di Afghanistan. Di sana ada banyak pelayanan, saudara, dan mereka itu luar biasa, ya. Perjuangannya, kita mah nggak ada apa-apanya nih, ya, di Bandung enak-enak aja, ya. Jadi ada aniaya di mana-mana, di tempat-tempat sana di mana kita bisa berdoa buat mereka. Oke, saudara, penghakiman akan datang dan Tuhan akan menghakimi dengan keadilan. Kita tidak perlu marah, kita tidak perlu bersedih di dalam kesedihan yang dalam, karena kita sudah punya kehidupan yang akan datang di mana tidak ada lagi air mata. Oke, saudara, ya. Jadi inilah pengharapan kita di gambar berikutnya, di mana kita akan berdiri di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem, tanda kemenangan. Jadi saudara, saya ulang, makna sangkakala atau nafiri bagi jemaat adalah, jadi saudara selalu penuhi panggilan kudus sebagai jemaat Tuhan untuk berkumpul beribadah, ya. Tiap hari Minggu jam 10, doa-doa bersama, nanti kalau ada pecah roti, hargai itu sebagai panggilan kudus, ya. Jangan saudara selip-selipkan di sela-sela waktu, ya, kalau saya bisa, kalau saya nggak sibuk, ya.
kalau saya salse, kalau saya nggak capek. Saudara ya, ini adalah ibadah, saudara. Dan ibadah itu adalah harus yang utama. Bukan kepentingan gereja, bukan kepentingan kami, bukan, saudara. Ini yang Tuhan mau. Kenapa? Karena saudara, dunia ini terus menerus berusaha mengalihkan perhatian saudara untuk ngurusin hanya yang ada di dunia. Ya, perlu diingatkan, perlu ditiup napiring, hey, hidup kamu itu yang nanti itu yang lebih besar, ya, yang bersama Tuhan itu nanti, dan itu kamu harus pelihara di sekarang hubungan kamu dengan Tuhan, ya. Kasih kamu kepada sesama itu jangan cuma melulu soal dunia, tapi soal hubungan mereka dengan Tuhan, harus ada yang saling mengingatkan, ya. Jadi pertemuan-pertemuan ibadah, pertemuan-pertemuan doa, walaupun online itu cobalah, saudara-saudara jemaat Cigereleng, please ya, itu dianggap panggilan kudus, oke? Dan kita mengerjakan ini harus sebetulnya yang Tuhan mau bersama-sama ya, bukan hanya sebagian. Lalu kalau mengalami serangan iblis, ingat berseru kepada Tuhan, jangan malas, jangan panik ya, lalu cari pertolongannya nomor satunya ke yang bukan Tuhan. Ada janji Tuhan, Tuhan akan memberi keselamatan. Jadi jangan takut mati, saudara. Karena mati juga untung. Gitu. Kumaha sih, takut mati tapi mati untung. Artinya saudara, kalau saudara mati itu hanya kalau udah selesai tugas di dunia ya, gitu kan? Ya. Nah lalu sebagai sebuah gereja, kalau saudara juga diajak, ayo kita doa, kita doakan bersama-sama si Anu itu ya, yang sedang sekarat misalnya, itu kita saudara jangan nggak ikutan ya. Jadikan ibadah-ibadah kita sebagai seruan sukacita, pengharapan dan syukur kepada Tuhan atas anugerah keselamatan yang dijanjikan. Jadi dalam keadaan apapun saudara beribadahlah dengan ucapan syukur, dengan sukacita, karena yang saudara perlukan ya untuk masa depan saudara sudah saudara punya. Ya, mungkin di dunia saudara sudah kehilangan masa depan, ya. Kehilangan pekerjaan, nggak tahu mesti ngapain ya, sakit-sakitan. Tapi saudara jangan menjadi orang-orang yang ngeluh terus ya, yang hanya bisa ya ngomel-ngomel, marah-marah, ya sampai kapan saya begini? Saya menikmati saja. Oh saudara ya, saudara tuh harus hidup seperti yang Tuhan minta, yaitu dengan penuh pengharapan, penuh iman. Di dunia ini hanya sementara, saudara menderita hanya sebentar, tetapi nanti sukacita itu ya akan membuat di sorga nanti saudara akan lupa semua penderitaan di dunia ini. Itu saja saudara firman Tuhan hari ini. Saya berharap ada kemajuan di jemaat kita ya, mengenai sikap, walaupun lagi ibadah online ini ya pasti lebih susah. Tapi saya pikir saya ngomong sekarang aja ya, dan mudah-mudahan tidak lama lagi kita bisa ibadah di gereja. Kita akan masuk dalam doa, saudara. Kita naikkan satu pujian, Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Kita akan datang di kaki Tuhan. Tuhan penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus kau kemenanganku.
Yesus, padamu ku berseru, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sekali lagi. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sungguh kita membutuhkan Tuhan dalam begitu banyak hal, terutama di hari-hari ini. Ada begitu banyak kesusahan-kesusahan, bahkan kekhawatiran yang menakutkan. Ada ancaman kemanapun kita pergi. Siapa yang tahu bahwa hari-hari kita di bumi hanya tinggal sebentar lagi. Hari ini siapa yang bisa berkata bahwa umur saya akan panjang, bahwa saya masih punya banyak tahun untuk mewujudkan semua impian saya. Tetapi di dalam Kristus sesungguhnya kita tidak perlu berpikir seperti itu. Kita punya Tuhan yang menjamin hidup kita. Tuhan menyediakan perangkat-perangkat ibadah yang lengkap, di mana kita bisa menikmati kasih sayang Tuhan dengan nyata. Tuhan berjanji kalau kita beribadah kepadanya, Tuhan akan mencukupkan roti dan air, dan segala penyakit akan dilalukan. Artinya saudara, kita tidak perlu khawatir dengan kehidupan kita di dunia ini. Tetapi bagaimana kita bisa merasa percaya dan lalu mengalami pertolongan Tuhan kalau kita tidak sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan isyaratkan di dalam ibadah-ibadah. Ibadah-ibadah itu sendiri Tuhan memberi aturan-aturan, memberi ketentuan-ketentuan. Yakobus berkata, kamu tidak mendapatkan apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudara, bagaimana mungkin Tuhan bisa menolong saudara kalau saudara malas berdoa? Berdoalah untuk kesejahteraan kotamu, dan saudara tidak melihat kesejahteraan di kota di mana saudara tinggal karena saudara tidak pernah berdoa, dan saudara tidak pernah berseru-seru supaya Tuhan melawat kota kita. Saudara, Tuhan ingin kita berseru-seru kepadanya supaya Tuhan datang mempertobatkan penduduk kota Bandung ini yang tidak disiplinkah, ya di dalamnya banyak kejahatan, banyak koruptor. Percayakah saudara bahwa kesejahteraan itu Tuhan pasti akan berikan? Tuhan tidak akan tinggal diam kalau kita berseru kepadanya.
Tuhan akan datang membereskan masalah-masalah yang tidak mampu kita selesaikan. Masalah-masalah di tempat pekerjaan saudara, bahkan masalah di dalam rumah tangga saudara. Berserulah kepada Tuhan selama Ia berkenan mendengar seruan kita. Kita akan naikkan rapnya sekali lagi. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Engkaulah adalah sumber keselamatan kami. Ya Tuhan, Engkau adalah kekuatan penolong dan gunung batu perlindungan kami. Tuhan, jangan sampai nyanyian-nyanyian ini, kata-kata indah ini hanya ada di mulut dan hanya terdengar di rumah-rumah Tuhan atau di saat-saat ibadah online. Tetapi di hari-hari biasa kami mengeluh dengan beratnya tekanan, kami kehilangan keyakinan, kami putus asa, dan kami mulai ya Tuhan mengalami kehilangan sukacita. Tuhan, menolonglah umat-umat-Mu ya Bapa, ketika ujian iman ini sungguh-sungguh membongkar bangkir keberadaan kami masing-masing. Bukankah seharusnya kami semua sudah siap sebelum hari-hari ini datang? Karena Engkau sudah memperingatkan kami. Kami sudah diperingatkan untuk selalu menaikkan mezbah-mezbah korban doa di tiap-tiap rumah, setiap hari ya Bapa. Karena hari-hari yang sulit itu akan datang dan kami sudah melihat hari-hari itu. Sudah 1 tahun lebih ya Tuhan. Ternyata kegelapan ini terus datang dan kami bersyukur ya Bapa bagi seberapa banyak yang Engkau sudah latih dan mau berlatih sehingga kami bisa terus berseru kepadamu. Kami bisa bersama-sama berseru dan melihat pertolongan demi pertolongan. Tapi bagi mereka saudara kami yang hari-hari ini mengalami kemunduran iman, biarlah Engkau ya Tuhan yang membangkitkan kembali mereka dari tidur mereka. Ya Tuhan, biarlah nafiri-Mu ya Tuhan yang terus diperdengarkan membangunkan iman umat-umat-Mu. Dan kembali ya Tuhan Yesus memandang kepadamu dan berseru kepadamu sampai Engkau memberi pertolongan. Terima kasih ya Tuhan, menolong jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Bila hari-hari ini ya Tuhan mereka sudah mulai rindu ingin beribadah kembali, Engkau mendengar seruan kami supaya akhirnya kami bisa mengadakan ibadah di rumah-Mu kembali. Tuhan menolong, memberi hikmat bagaimana kami mengatur sarana ibadah kami yang masih belum memenuhi syarat. Tuhan menolong segala sesuatunya ya Tuhan. Terima kasih, persiapkan jemaat-jemaat ya Tuhan agar mereka semua sungguh-sungguh ya Tuhan melatih diri untuk beribadah dengan teratur dan menghargai hari-hari pertemuan yang masih bisa dilaksanakan. Pecah roti yang akan kembali diadakan di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan menolong segala sesuatunya kami. Lalu Engkau terus ya Tuhan memberi hikmat dan memberi semangat kepada jemaat-jemaat. Sebab ya Tuhan, jangan sampai ada di antara kami ya Tuhan yang akhirnya kehilangan penghargaan, kehilangan kepekaan, menjadi tuli, tidak sanggup lagi mendengar nafiri-nafiri yang diperdengarkan untuk mengingatkan kami kepadamu, untuk memanggil kami untuk setia mengikut Engkau ya Tuhan dan melatih diri di dalam ibadah-ibadah. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau akan menyediakan segala yang kami butuhkan. Saudara yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat kekuatan firman Tuhan yang Bapak sudah sediakan untuk saudara.
bisa terus nikmati. Tuhan Yesus menolong saudara untuk terus mengalami pertumbuhan iman, walaupun harus melatihnya dalam kesendirian sekalipun. Dan penyertaan Roh Kudus, penghiburan, pertolongannya, penyertaan yang nyata kiranya semakin nyata di dalam hari-hari saudara. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat siang.